Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Regidea Ajeng Yolanda dari jurusan Pendidikan Biologi 2019 Indralaya Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kebersihan lingkungan dari mata kuliah Aplikasi Komputer untuk Biologi. Pentingnya menjaga lingkungan wajib kita tanamkan sejak dini, di mana penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenarkan sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan sekitar kita. Lingkungan ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup, bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Maka, lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman, tetapi lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena yang kita ketahui bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit yang berbahaya. Jadi, lingkungan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada atau lingkungan rusak, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup atau survive. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Masyarakat menggerakkan aksi gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka agar lingkungan menjadi aman dan nyaman. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dan memperindah lingkungan agar lingkungan menjadi lebih sehat. Kebersihan lingkungan merupakan pintu gerbang dalam mencapai hidup yang sehat. Hidup sehat merupakan dambaan setiap orang. Jika kegiatan bersih-bersih lingkungan ini dilakukan bersama-sama, tentu akan membuat pekerjaan lebih ringan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar akan lebih maksimal jika masing-masing masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Seperti halnya jika masyarakat sekitar mengadakan kegiatan gotong royong yang mungkin diadakan 2 minggu sekali yang mewajibkan seluruh warganya berpartisipasi jika tidak ada kepentingan lainnya. Disinilah pentingnya gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan lingkungan sekitar kita menjadi kotor? Baik, menjaga kelestarian lingkungan ini menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Banyaknya aktivitas manusia yang menyimpang dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam. Adapun penyebab lingkungan menjadi tidak sehat yaitu membuang sampah sembarangan, di mana membuang sampah sembarangan ini akan berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal, sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar. Membuang sampah sembarangan juga dapat menghambat aliran sungai yang akhirnya memicu banjir. Ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin membesar. Hal inilah yang berpotensi menimbulkan tekanan yang sangat besar. Hal ini tidak hanya membahayakan manusia saja,
Tetapi lingkungan yang tidak sehat juga bisa mengancam makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Adapun penyebab lingkungan yang tidak sehat yaitu sungai yang kotor dan tidak terawat dengan baik. Biasanya sungai kotor ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti penumpukan sampah dari limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan pertanian. Jika kondisi ini tidak segera dibersihkan, akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Selain itu, lingkungan menjadi tidak sedap dipandang. Sungai yang kotor juga bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Untuk itu, menjaga kebersihan sungai sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang bersih juga tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman, tetapi lingkungan yang bersih juga akan memberikan banyak manfaat termasuk dalam pengendalian penyakit untuk manusia. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar generasi pada masa yang akan datang tetap dapat menikmati kehidupan yang layak. Maka dari itu, yang patut terus dilestarikan adalah budidaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, lingkungan tidak akan terabaikan dan kita bisa hidup berdampingan dengan alam yang berkelanjutan. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi suatu permasalahan pada lingkungan yang kotor? Adapun hal yang perlu dilakukan yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon secara terpilih. Kemudian kita sebagai masyarakat atau makhluk hidup, kita dapat menyayangi tanaman seperti kita menyayangi diri kita sendiri, dan kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan hutan dan tidak merusak ekosistem dan hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Adapun cara untuk mengatasi lingkungan yang kotor dengan menanam pohon atau melakukan penghijauan atau reboisasi hutan, di mana pohon ini adalah sumber utama dari oksigen murni sekaligus yang menjadikan udara terasa segar. Sayangnya, pohon sudah sering menjadi korban dari pembangunan manusia dan penyebaran industri. Dengan membuat area penghijauan atau menanam pohon akan membantu menyediakan udara bersih untuk generasi yang akan datang, di mana menanam pohon ini tidak hanya akan membuat lingkungan asri, tetapi juga menghemat energi, mengurangi polusi karbon, dan mendukung perlindungan lingkungan setempat tempat kita tinggal. Dengan banyaknya pepohonan yang ada, maka lingkungan akan menjadi bersih dan nyaman, dan lingkungan juga akan menjadi sehat. Tanaman ini akan mendaur ulang udara yang tidak sehat menjadi lebih sehat dan membantu menjadi lebih mudah mendapatkan udara yang bersih. Untuk menjaga kebersihan lingkungan ini, kita harus membiasakan hal-hal baik seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya, jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan, jika memungkinkan, selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan maupun di lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah tempat kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka dari itu harus kita jaga kebersihan pada lingkungan sekitar kita. Kebersihan lingkungan ini sangat berperan penting dalam kehidupan, maka kita dituntut untuk terus menjaga lingkungan agar dapat hidup sehat di lingkungan yang sehat ini. Semua makhluk hidup bergantung pada lingkungan untuk mempertahankan kehidupannya.
Lingkungan ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di bumi. Lingkungan sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup, karena jika tidak ada lingkungan, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini untuk selalu hidup bersih. Itulah video pembelajaran yang saya buat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.